Soalnya ketika kita mendesain sebuah anak tangga dengan ketinggian-ketinggian tertentu, ketika dibikin kok nggak jadi, nah itu kesalahan-kesalahannya biasanya di dalam pengukuran ya. Jadi kawan-kawan bisa dimengerti, makanya kita perlu desain sedetail ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi di channel kami Makmur Aska Teknik. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel kami. Dan terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang baru gabung atau bertemu dengan channel kami. Kami ucapkan selamat datang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, monggo di subscribe. Oke, lanjut aja dari kami Makmur Aska Teknik. Untuk video kita kali ini sengaja saya mereview ya kembali tentang bagaimana caranya mengatur anak tangga. Di sini saya sudah siapkan ya 3 anak tangga. Jadi kawan-kawan bisa lihat, ini 3 anak tangga yang saya bikin ini ukurannya berbeda-beda. Untuk jenis anak tangga itu maksimalnya 20 cm ya, dengan ketinggian 20 cm. Kemudian ada juga yang 18 cm, ada juga yang minimalnya 15 cm. Jadi kawan-kawan bisa tahu bagaimana cara menentukan jumlah anak tangganya. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebihnya kawan-kawan. Ini saya sudah tentukan ketinggian untuk dindingnya 3 meter 40 cm. Nah, dari sini jadi nanti kawan-kawan bisa tahu bahwasanya untuk 3 meter 40 ini kita membutuhkan anak tangga dengan ketinggian berapa. Nah, di sini yang akan kita bahas. Jadi saya pakai ukuran yang maksimal ketinggian anak tangga dulu 20 cm. Seperti yang kawan-kawan lihat ya, ini di kursor tangan saya ini saya kasih ukuran. Ini semua sudah sengaja, memang saya sudah bikin 20 cm. Tapi untuk model yang saya bikin ini saya pakai terminal ya, untuk terminal pemberhentian ya, boleh untuk tempat istirahat. Ini semua 20 cm. Ini hanya saja untuk terminal ini saya bikin seperti ini. Jadi untuk ukurannya saya bikin 1 meter ya. Untuk ukurannya saya bikin 1 meter. Kemudian lebarnya juga 1 meter. Jadi 1 meter kali 1 meter. Dan perlu diketahui juga ya, untuk jenis anak tangga ketinggian 20 cm kali 28 cm ini biasa dipakai untuk perumahan tipe-tipe 36 atau tipe-tipe 30. Itu yang sering saya kerjakan ya, Jadi space-nya kita tidak butuh banyak ya, ya. Kalau mau dibikin untuk ukuran 15 kali 30 juga boleh ya, 15 kali 30, tinggi 15, lebar 30 juga boleh. Lanjut lagi ya, jadi ini seperti yang kawan-kawan ketahui, ini 3 meter 40. Ini saya hitung anak tangganya, jadi 3 meter 40 dibagi 20 maka akan ketemu 17 anak tangga ya. 3 meter 40 dibagi 70 ketemu 17 anak tangga. Nah, dari sini jadi kawan-kawan bisa lihat ini cor lantainya. Jadi untuk cor lantai sendiri saya pakai ukuran 15 ya. Untuk maksimal sebenarnya 13 untuk maksimalnya, tapi ini untuk peruntukan bangunan apa dulu. Kalau untuk rumah tinggal biasa ya 12 cukup, atau 13, atau untuk gedung-gedung tinggi apa ya 15 lah. Jadi kemudian, tapi ini saya pakai ukuran 15 cm
Jadi nanti akan ditambah 5 cm lagi untuk pemasangan keramik. Jadi kita total pas semua 20 cm. Jadi total 20 cm. Artinya dari 17 anak tangga tadi kita dapat satu lagi lantai atas. Jadi naiknya 20 cm jadi pas ya. Semua sudah sesuai dengan perhitungan. Semua dapat 20 cm. Jadi akan dapat 17 anak tangga tambah lantai 1 jadi 18. Jadi kurang lebihnya untuk perhitungannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita dapat hitungan yang presisi? Selanjutnya kita akan bahas di anak tangga yang ukuran 18 cm. Jadi sebelum lanjut ini saya kasih tahu dulu ya untuk kawan-kawan semua. Jadi untuk ukuran tangga 3 meter ketinggian dinding 3 meter 40 ini kita butuh space 5 meter 48 ya. Di kursor saya ini 5 meter 48. Jadi ini tadi kita punya punya terminal ini 1 meter. Tapi nanti kawan-kawan bisa juga dengan model-model yang lain ya. Misalnya tangga model U boleh, model L boleh, letter U boleh, letter L juga boleh. Seperti yang kawan-kawan lihat ini ya. Jadi kita akan nyoba. Nah, ini seperti ini ya kurang lebihnya. Kalau kita mau pakai untuk letter L supaya space yang kita butuhkan itu tidak makan tempat atau tidak memungkinkan untuk dibikin model tangga seperti ini, kita bisa pakai cara seperti ini ya. Bisa pakai cara seperti ini. Nanti akan ketemu ya, Nah, disinilah ya kawan-kawan semua. Nah, ini kita akan ngukur ketinggian anak tangga 20 cm ya. Nah, 20 cm kemudian 28 cm. Jadi di sini ya pentingnya ya kita atur dulu. Jadi soalnya ini sangat penting sekali ya dalam kita membuat rumah tingkat. Jadi kita siapkan dulu pengaturannya supaya nanti di saat kita bangun itu semua akan nampak bagus ya. Jangan sampai nanti sudah jadi dindingnya ketinggiannya kemudian tangganya belum dihitung, akhirnya nanti kita banyak buang-buang uang di situ, bongkar lagi, masang lagi, bongkar lagi, belum lagi nanti waktunya habis buat mikir. Makanya kita siapkan dulu dari awal ya, supaya untuk mengurangi anggaran pengeluaran. Uangnya sudah ngepres, bikinnya salah-salah, nah, nanti habis ya. Bangunannya belum jadi, uangnya sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut lagi. Jadi ini kita beralih ke ukuran 18 cm ya. Ya, ini seperti yang kawan-kawan lihat ini. Ini semua saya bikin sengaja ya, 18 cm semua untuk ketinggian anak tangga menengah. Jadi ini kalau kawan-kawan mau bikin untuk ukuran 18 cm ini seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, dari sini kawan-kawan sudah bisa sudah bisa memahami ya. Ini untuk ukuran 18 cm. Jadi untuk lebar anak tangganya kita pakai 28 cm. Nah, untuk 28 cm pijakannya, ukuran pijakannya. Jadi untuk mendapatkan seperti ini ya semua butuh perhitungan juga ya, kayak tadi dari yang tadi 3 meter 40. Nah, nanti di sini akan ketemu ketinggian yang berbeda. Ini kita coba ukurkan dulu berapa ketinggiannya. Jadi di sini kita ukur ya untuk ketinggian dindingnya ini 3 meter 6. Ya, 3 meter 6 ini kita akan dapatkan 17 anak tangga dengan ketinggian 18 cm ya. Jadi kawan-kawan bisa lebih paham lagi ya, lebih tahu lagi ya. Jadi dari 3 meter 6 ini kita bagi aja 18 cm. 18
bagi aja 18 cm, nanti akan ketemu 17 anak tangga, dan 17 anak tangga ini semua sama ukurannya 18 cm. Nah, dari sini ya saya tekankan lagi ya, pentingnya sekali kita untuk cari ilmu dasar-dasarnya dulu sebelum kita membangun. Artinya dengan dasar-dasar seperti ini, kawan-kawan nanti tidak akan pernah kecewa, ya, tidak akan kecewa. Jadi setelah bangun semuanya jadi sesuai dengan perhitungan. Artinya waktu bisa benar-benar di manage ya, tidak buang-buang waktu, tidak usah bongkar-bongkar lagi, dan tidak usah banyak mikir di saat bekerja. Nanti kalau pas di saat bekerja sementara harus mikir lagi, sedangkan gaji karyawan tetap jalan, artinya banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, itu tujuannya, seperti itu ya tujuannya kurang lebihnya. Di samping itu juga kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, oleh karena itu penting sekali. Nah, bagaimana cara mengukur yang akuratnya? Mengukur yang akurat kita mulai saja seperti ini. Di sini kita akan atur dulu ya. Ini tadi ketinggian dinding tadi 3,6 meter ya. Caranya mengukur untuk mendapatkan presisi, pertama kita harus tentukan dulu lantainya ya sebelum membangun. Nah, saya akan coba turunkan dulu lantainya. Dari sini kawan-kawan nanti akan lebih paham lagi untuk menentukan ketinggian dinding. Jadi tidak asal-asalan ya, semua sudah diprogram memang kalau kita seperti ini. Kalau untuk membuat sesuatu rancangan ya, kita harus program dulu seperti ini. Nah, ini adalah lantainya ya. Lantai di mana nanti ini posisi sudah di keramik ya. Ini posisi sudah kita keramik. Selanjutnya kita akan menentukan daripada ketebalan keramik ya, termasuk adukannya. Jadi kalau keramik rata-rata semua 9 mili atau 1 cm ya, 1 cm. Kemudian kita butuh adukan. Nah, di situ kita perhitungkan dulu. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita butuh pasir timbunan ya. Pasir timbunan ini kalau SNI standarnya ini sangat penting sekali. Di samping pokoknya banyaklah manfaatnya pasir timbunan itu. Tapi saya nggak jelaskan di sini dulu ya. Saya berfokus untuk bagaimana cara menghitung ketinggian dinding yang akurat. Jadi semua bisa menghasilkan dengan hasil yang maksimal. Itu sangat penting sekali ya di saat kita menentukan. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini untuk di atas, yang paling atas ini ketinggian ketebalan pemasangan keramik kita pakai ukuran 5 cm ya. 5 cm atau 4 cm boleh. Kemudian pasir timbunan di sini kita butuhkan 8 cm atau paling minimal 5 cm pun juga boleh. Nah, kemudian setelah itu untuk kedudukan slope ya, kedudukan slope itu untuk slope itu untuk standarnya rumah 2 lantai itu 20 kali 25. Nah, ini saya pakai 20 dengan ketinggian 25. Jadi ini insya Allah udah standar dan udah kuat ya. Kemudian untuk selanjutnya itu fondasi ya. Kalau fondasi 1,20 meter 1,20 meter atau 1,30 meter pun juga boleh, karena di dalam fondasi itu banyak sekali rancangan-rancangan yang diperlukan. Nah, dari sini kawan-kawan sudah mungkin saya rasa juga sudah mengerti ya. Di sini kita ukurannya sudah jelas dan kita sudah bikin. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung ketinggian daripada dinding. Jadi sudah ketemu. Jadi untuk lapisan-lapisan di bawah dinding semua sudah ketemu, termasuk dalam fondasi semua juga sudah ketemu. Jadi di sini kita mulai mengatur ketinggian dinding aslinya. Nah, jadi kalau kita menentukan menentukan jumlah anak tangga dengan ketinggian 18 cm misalnya seperti itu yang seperti kita bahas ini. Jadi
cara menghitung dinding aslinya itu ketinggiannya dari mana sampai kemana. Ya, dari sampai kemana sudah jelas paling atas ya. Kalau untuk yang bawah itu dari mana dulu. Nah, untuk pembikinannya ini kan untuk jenis pekerjaan pemasangan keramik, untuk kerjaan lantai ini nggak langsung bisa dikerjakan. Artinya kita menyelesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan atas. Setelah itu baru kita mengerjakan pemasangan keramik dan sebagainya. Jadi biar keramiknya nanti tidak kotor, tapi lebih intinya jangan sampai nanti keramiknya rusak dan sebagainya, kita ngulang-ulang pekerjaan lagi di situ. Makanya pentingnya sekali di sini kita atur dulu ketinggiannya mulai dari mana. Nah, ini sudah kita atur ya 3 meter 6 ya, 3 meter 6 cm. Dan kemudian 3 meter 6 cm ini kita bagi lagi dengan ukuran anak tangga ya, 3 meter 6. 3 meter 6 kita bagi 18 cm. Karena 18 cm itu didapat dari tingginya anak tangga. Maka akan ketemu 17 anak tangga. Jadi hitungannya dari sini sudah akurat ya. Mungkin teman-teman sudah paham semua. Nah, ini sudah mulai bisa dimengerti. Nah, inilah titik poinnya. Nah, inti poinnya itu sebenarnya hanya untuk menjelaskan ini saja mengenai pengaturan ketinggian dinding yang sebenarnya. Kita mulai dari mana ngukurnya? Dari di kedalaman mana? Nah, yang jelas seperti ini. Jadi kurang lebihnya itu seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kenapa kok kesalahannya seperti ini yang sering didapat? Soalnya ketika kita mendesain sebuah anak tangga dengan ketinggian tertentu, tapi tidak jadi dengan sebagaimana yang kita sudah atur di dalamnya. Karena apa? Karena kesalahan dalam pengukuran itu tadi. Nah, untuk menghilangkan atau untuk menghindari daripada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya harus bongkar lagi. Nah, itu cara amannya seperti ini. Kita butuh ketinggian 3 meter 6 ya untuk pemasangan batanya. Jadi jangan dibikin dulu full 3 meter 6. Kita kurangi dulu berapa senti, 10 cm boleh, 6 cm boleh. Artinya kalau nanti kita butuh naik lagi, kita masih bisa nambah lagi. Tapi kalau ketika kita membuat 3 meter 6, kemudian kita langsung bikin 3 meter 6, kemudian ternyata kita salah ngukurnya dari bawah. Nah, nanti kita bongkar lagi. Nah, di sini kesalahannya di situ. Mending dikurangi dulu, selanjutnya kalaupun ada yang kurang tinggal nambahi sedikit sekali. Jadi artinya kita memanage daripada membuang-buang waktu untuk salah. Jadi kalau sudah salah ya repot. Ya seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya ini anak tangga yang ukuran 15 cm ya. Ya, ukuran 15 cm. Caranya itu sama saja seperti yang tadi ya, untuk cara mendapatkan berapa jumlah anak tangga dan untuk menentukan ketinggian dindingnya. Nanti setelah ketinggian dindingnya sudah kita tentukan, misalnya kayak tadi 3 meter 6 atau 3 meter 40 atau 3 meter 50 boleh. Nah, dari 3 meter 50 itu kita bagi dulu 15 cm. Kemudian setelah kita bagi nanti ketemunya berapa, nah itu jumlah yang sebetulnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi hanya masukkan saja. Jadi boleh nanti kawan-kawan untuk pakai tukang harian boleh, untuk pakai jasa tukang borong juga boleh. Yang penting diatur dulu ketinggiannya, benar-benar dihitung. Kemudian kalau bisa jangan pakai waterpass ya. Waterpass itu hanya untuk bentangan-bentangan pendek saja. Lebih baik saya sarankan pakai selang timbangan lebih akurat. Jadi seperti itu ya. Tukang-tukang saya juga saya sarankan begitu. Kalau untuk bentangan-bentangan pendek sih boleh saja kalau mau pakai waterpass. Tapi kalau untuk timbangan-timbangan yang untuk hal-hal yang penting jangan pakai waterpass, pakai selang timbangan. Artinya kita benar-benar memanage untuk tidak bisa salah ya. Nah, kita berusaha untuk tidak salah. Oke, seperti itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.